Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Malendo dari kelas Pekerja Cari Ilmu dengan materi Cyber Security untuk Profesional Intelligent Business. Dan untuk unjuk pemahaman atau uji kompetensi, uji keterampilan kali ini saya akan mengambil salah satu serangan cyber yang paling sering saya ketemui, yaitu phishing. Apa itu phishing? Kalau saya mengambil referensi dari Cloudflare, yang merupakan situs penyedia jasa domain ataupun perlindungan untuk web dan lain sebagainya. Menurut mereka, phishing itu mengacu pada upaya untuk mencuri informasi sensitif, biasanya dalam bentuk nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, informasi rekening bank, atau data penting lainnya untuk memanfaatkan atau menjual informasi yang dicuri. Nah, cara kerja phishing itu dengan menyamar sebagai sumber yang memiliki reputasi baik dengan permintaan yang menarik. Penyerang memikat korban untuk mengelabui mereka, mirip dengan cara nelayan menggunakan umpan untuk menangkap ikan. Nah, itu sendiri definisi phishing menurut Cloudflare. Menurut saya pribadi, phishing merupakan tindakan penipuan untuk mendapatkan data pengguna yang sensitif, termasuk kata sandi, nomor kartu kredit, dan kode bank, nomor rekening bank, atau hal-hal lain yang seperti yang diungkapkan sebelumnya. Nah, biasanya tindakan ini dilakukan melalui email atau kontak elektronik lainnya sambil menyamar sebagai entitas perusahaan yang dapat dipercaya. Dalam tugas kali ini, saya akan menggunakan perumpamaan seorang karyawan bank yang tampaknya menerima email yang mirip sekali dengan karyawan teman tempat bekerjanya. Dalam kasus ini, ia tidak cermat melihat siapa yang mengirim pesan tersebut kepadanya ataupun subjek yang diberikan, sehingga ia hanya membaca sekilas mengenai isi, subjek, ataupun siapa mengirimnya. Dan tanpa tanpa disengaja atau dengan penuh kesadaran, dia mengeklik tautan link yang disematkan ke dalam email tersebut. Setelah karyawan membuka link phishing tersebut, di dalamnya terdapat halaman web yang mirip sekali dengan halaman web perusahaan ia bekerja, di mana di dalamnya terdapat halaman login yang meminta alamat email dan password. Dan setelah itu dia mengisi kredensial seperti ID dan password untuk dapat login ke halaman tersebut. Dan tanpa ia ketahui bahwa ia telah terkena phishing karena memasukkan kredensial ke dalam link phishing. Hal ini menyebabkan karyawan kehilangan kredensial seperti alamat email login dan ID passwordnya. Keduanya didapatkan oleh si pembuat phishing. Hal ini mengakibatkan pencurian identitas, kehilangan akses ke akun penting, atau bahkan menjadi korban penipuan dalam finansial. Ini dampak kepada karyawannya. Nah, dampak untuk perusahaannya sendiri menunjukkan bahwa serangan phishing dapat menyebabkan kebocoran data sensitif pada perusahaan, seperti informasi keuangan, data pelanggan, atau rahasia industri di dalam perusahaan, dalam kasus ini bank. Dan hal ini juga bisa menyebabkan kehilangannya reputasi pada bank. Nah, karena data yang ada disebar dan bocor, sehingga mengurangi kepercayaan pelanggan ataupun konsumen pengguna bank. Dan ini juga bisa menyebabkan kerugian biaya ya, akibat serangan phishing. Termasuk di dalamnya nanti akan ada bagaimana cara memulihkan alamat tersebut yang telah dicuri, hilangnya pendapatan, dan mendapatkan denda mungkin dari yang pembuat perusahaan. Dalam konteks ini karyawan mungkin kehilangan gaji atau hal seperti itu. Nah, untuk solusi teknis mengenai ketika kita sudah dikena phishing itu sudah sangat susah ya teman-teman. Jadi data kita udah pasti udah kecuri. Jadi tindakan mungkin yang kita bisa lakukan itu adalah mengembalikan akun tersebut, ya dalam hal ini pasti memerlukan sumber yang lebih banyak. Dan kira-kira untuk tindakan selanjutnya adalah menjelaskan bahwa adanya penggunaan teknologi seperti filter email, mendeteksi ancaman secara otomatis, dan penggunaan sertifikat SSL untuk mengamankan komunikasi secara online. Dan juga selanjutnya penggunaan alat keamanan. Alat ini menggambarkan penggunaan alat keamanan seperti firewall, antivirus, dan anti-spyware untuk melindungi sistem dari serangan phishing dan malware terkait.
Dan juga yang ketiga ada penggunaan Authentication Multifactor atau MFA. Nah, pengimplementasian MFA ini untuk mengamankan akses ke akun-akun penting dan menghindari akses ilegal. Dan untuk tindakan pencegahannya sendiri, sini saya mengambil referensi dari NIST atau NIST atau National Institute of Standards and Technology. Di sini mereka melakukan framework keamanan, yaitu yang terdiri dari Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover atau IDPRR. Nah, di sini itu yang pertama adalah tindakan identifikasi risiko, menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan, termasuk risiko dari serangan phishing kepada karyawan yang ada dalam perusahaan bank. Yang kedua, melakukan langkah proteksi, yaitu menggarisbawahi bahwa langkah-langkah proteksi seperti tindakan enkripsi data, polisi akses kontrol yang ketat, dan pemantauan keamanan terus-menerus. Yang ketiga yaitu detect atau deteksi dini, menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap serangan phishing melalui pemantauan aktivitas yang abnormal dan penggunaan teknologi deteksi ancaman. Yang keempat merupakan tindakan yang tanggap atau dalam hal ini respon, menjelaskan mengenai strategi tanggap cepat berdasarkan panduan NIST untuk mengurangi dampak serangan phishing dan memulihkan sistem. Yang terakhir yaitu tindakan pemulihan, menggambarkan langkah-langkah pemulihan seperti backup data yang teratur, dalam hal ini data server bank, perusahaan bank. Yang selanjutnya pemulihan sistem yang cepat atau restore system, dan mengevaluasi pasca insiden dari serangan phishing tersebut. Ya, demikian dari solusinya. Hal ini merupakan pentingnya menerapkan panduan keamanan cyber NIST sebagai upaya pencegahan efektif terhadap serangan phishing dan risiko cyber lainnya. Dari saya, Christian Emmanuel Endo, terima kasih.